Sunda, mau apa kek itu. Kepantasan budayanya sangat pantas tidak. Nah, kita tadi sudah melihat juga ada apa namanya tadi Gun, foto motion ya, yang ya tik 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 dalam per detik itu ukurannya. Nah, itu juga ketika melihat itu, kita melihat itu juga ada jeda di situ. Lebih pada kebutuhan dokumentasi itu gitu. Jadi saya tanyakan tadi, ini kan potongan-potongan gerak yang sementara yang kita ingin buat ini kan laboratorium. Nah, apakah potongan gerak itu bisa mewakili sebuah, misalnya dia menjadi masuk dalam laboratorium gitu. Nah, saya membayangkan, saya membuat dokumentasi sekarang ini itu makanan tradisional di Sulawesi Selatan. Itu kan saya ambil betul-betul prosesnya gitu. Nah, misalnya kalau ini misalnya kita lakukan, apakah ini tadi sudah disebut juga, apakah fokus pada alat fotografi begitu, ataukah kita mau menggunakan media misalnya alat video misalnya untuk merekam, karena kan ini motionnya kita mau lihat apa yang bisa mengaksesnya dan bentuknya seperti apa. Ya, kayak gitu. Sehingga itu akan menjadi urusan ketika orang seperti Kak Ida bicara tentang shape dan form. Dan juga buat Pak Edo, waktu dia bisa merekonstruksi kembali sejarah dari apa yang ditampilkan di sekolah laboratorium. Oke? Silakan lanjut Pak. Bisa laboratorium virtual. Dari presentasi awal tadi, langsung terbayangkan saya bahwa produk yang Ibu hasilkan adalah ruang virtual di mana di dalamnya ada berbagai karya bisa masuk. Salah satunya yang fokus adalah pencaksilat. Saya teringat pada hasil riset yang dilakukan dalam kaitannya dengan pada masa pandemi, di mana pembelajaran sangat terbatas, terutama misalnya pembelajaran apresiasi, sehingga ada peneliti yang mengembangkan ruang virtual. Keterampilan dan dibutuhkan satu alat yang canggih untuk mendapatkan itu. Tapi apa perlunya? Apakah tidak lebih bagus daripada video? Yang sekaligus langsung jelas apa yang dia adakan di Pencak itu. Saya punya pengalaman melihat satu kelompok pencaksilat di tradisional di Makassar, namanya Asigio. Artinya tubuh yang bergerak itu ada di tayang, dan itu komandannya itu adalah seorang tentara yang diambil. Itu ada dua hal sekarang ini, bahwa Pencak itu mengarah kepada dua. Tapi di sana ada namanya kembang bunga. Itu iya, itu bunga itu hanya seperti kalau misalnya di karate itu kata. Ketika itu diekralisasikan dalam si Farel tadi. Mangga Bu Wanda menambahkan, karena ini pertanyaan berkembang benar-benar konten dari apa yang kita FGD-kan hari ini. Silakan Ibu Wanda. Baik, terima kasih Prof. Sri dan terima kasih Bu Moderator yang sangat berkobar-kobar, sehingga saya tadi sambil merekam sambil merasakan getarannya. Iya, luar biasa. Dan Bapak Ibu, terima kasih sekali karena saya merasakan semangat Bapak Ibu dengan menjaga tradisi, terutama juga kami dari kamera juga. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Karena banyak tadi pertanyaan juga masukan dari Bapak Ibu terkait dengan teknis. Yang pertama adalah saya akan mulai dari awal tadi masih hasil akhir dari penelitian ini apa gitu ya. Ketika di awal kami tim mendesain proposal ini dengan berbagai persoalan di kampus, tentunya kaitan dengan praktek untuk mata kuliah seni pertunjukan, terutama untuk seni pencak, dan juga kami mencoba membedakan seni pencak dengan pencak silat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama narasumber, saya kira semula saya seperti teman-teman tadi ini meraba-raba ya, apakah ini media atau sarana. Ada disebut laboratorium, lalu ada
aplikasi rutin 3 dimensi Graftem ini. Setelah ada penjelasan dari Ibu Wanda ya, semakin saya mencoba memahami. Kalau itu penelitian karena berdasar dari kebutuhan ruang ya, dan terpaksa harus alternatif adalah ruang virtual ya. Tentu nanti tadi ada teman meragukan. Dia menggunakan teknik itu. Kalau kita ambil yang dari udara, itu juga ya yang paling sering saya gunakan ini saya sudah kenal sejak 2001 ketika saya melakukan pemetaan geometri di semua kawasan-kawasan perencanaan tata ruang wilayah. Dulu saya konsultan. Apakah ini yang dimaksud ini? Apakah menggunakan teknik metode yang seperti kalau kita lihat filmnya Matrix? Itu kalau film Matrix itu dikenal dengan istilah teknik bullet time, atau dalam istilah teknik pengambilan gambar itu dikatakan slice time. Slice time yang di nah, ya irisan-irisan. Ini tadi saya belum dapat dari penjelasan impor segala macam. Terus mau diarahkan kemana? Kalau misalnya diarahkan kemana? 3-4 tahun yang lalu mahasiswa saya itu sudah bikin seperti ini dengan bentuk QR untuk menjelaskan tentang Jalan Sultan Hasanuddin. Apakah kita akan mempelajari sesuatu itu tadi secara instan, cepat, ya? Saya rasa dengan adanya aplikasi-aplikasi yang muncul sekarang seperti YouTube dan sebagainya, apalagi dengan rencana akan membuat Mas Farel ini yang kita akan buat, ya, Ibu akan buat. Kalau dari segi bentuk mungkin iya, isinya yang susah. Jadi antara bentuk dan isi itu kadang-kadang bentuknya kita bisa dapat secara instan. Kalau kita mau mempelajari betul-betul bukan karakter. Itu. Apalagi kalau kita masih menganut, kalau mengajar, kalau belajar itu harus melihat langsung. 3 dimensi melihat orangnya, tetapi dengan aplikasi kan kita melihat hanya lebar dan ini, kemudian dengan perkembangannya 3G. Nah, ini menjadi paradigma dan menjadi problema yang kami hadapi. Apalagi setelah mendapat tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu semua, ini menjadi catatan besar ya, catatan besar bahwasanya bangunan rumah yang akan kita bangun ini mungkin belum secara materialnya belum secara keseluruhan elemennya belum lengkap. Yang Pak Mas Dian juga, jadi sudah usang, ya kita harus berusaha nih Prof. Karena memang menurut beliau memang sudah berapa tahun yang lalu sudah. Saya bisa memahami karena memang bukan lingkungan kita. Iya. Bukan lingkungan kita, Iya. cuma kita cuma bisa bagaimana mengambil. Betul. Mengambil cuma mungkin kacamata kita belum terlalu luas gitu. Betul. Terima kasih sekali Mas Dian. Terima kasih juga Pak Yudis, Pak Gunawan tadi betul bahwa yang di Merpati Putih itu aliran, dan kami memang tidak hanya Merpati Putih Pak Gunawan. Jadi saya sampaikan tadi juga ada beberapa aliran yang memang kita akan juga coba untuk digali. Dasarnya yang seperti disampaikan Bu Wanda bahwa pukulan itu bisa berbeda-beda. Ya, untuk itu saya pikir Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu, paham, paling tidak mengerti dan sudah merasakan. Gitu, karena yang bulat-bulat itu selalu ada di pengantin tuh. Iya, nah, itu hanya sekarang istilahnya itu yang kita coba perlukan gitu supaya bahasanya lebih jadi tidak lagi ya itulah. Nah, untuk itu sekali lagi terima kasih. Tadi saya belum menyapa Pak Nam ya, selamat datang. Ibu Dia juga sudah bergabung, Pak Dian yang memang dari awal kami berharap bahwa banyak hal yang bisa disaringkan, karena ini Pak Dian ini kan orangnya susah didapat, Prof. Dia orangnya iya begitu dapat alhamdulillah gitu. Iya Pak Dian ya sudah, kalau dengan Pak Dian sudah jauh-jauh hari Prof saya itu mengirimkan.